Baiklah, saya akan membahas feeling manajemen informasi budaya. Mantap, mungkin kalian sudah pernah mendengar kata feeling sebelumnya, khususnya pada pengantar. Kearsipan di mana baik arsip dinamis maupun statis akan mengalami proses kegiatan feeling dan akan ditempatkan pada kabinet penyimpanan feeling. Kabinet apakah koleksi pengetahuan Anda untuk informasi budaya juga mengalami proses yang sama? Sebuah bahan pustaka, monograf, manuskrip, rekaman video, dan suara, bahan grafis, bahan bentuk mikro, kartografi, sumber daya, berlanjut, serial, bahkan bahan elektronik juga akan mengalami proses penyimpanan feeling di perpustakaan. Jadi, koleksi pengetahuan adat atau informasi budaya juga akan masuk pada proses penyimpanan dengan catatan telah dilakukan organisasi informasi terlebih dahulu. Definisi dan pengantar. Feeling adalah proses kegiatan pengurusan atau pengaturan bahan pustaka atau dokumen dengan mempergunakan suatu sistem tertentu sehingga koleksi dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Wujud atau bentuk format koleksi pengetahuan adat atau informasi budaya akan mempengaruhi tempat penyimpanannya. Tidak hanya itu, kondisi fisik koleksi juga menjadi salah satu perhatian. Apakah koleksi tersebut dapat diakses terbuka ataukah diakses terbatas. Pertimbangan lainnya, nilai guna informasi pada koleksi juga menjadi perhatian. Apakah koleksi tersebut perlu dibuat salinannya atau perlu reka bentuk dokumen agar dapat diakses oleh pemustaka yang membutuhkan. Informasi tambahan. Pada beberapa kasus koleksi pengetahuan adat untuk informasi budaya dan yang fisiknya dalam bentuk lembaran baik tunggal maupun kelompok serta memiliki nilai informasi tinggi akan dibuat reka bentuk dokumennya namun tidak dapat dipinjam, hanya bisa akses di tempat dengan ruang khusus. Ada pula kasus di mana kebijakan perpustakaan menerapkan closed access untuk layanan ini sehingga pemustaka wajib mengetahui koleksi yang dibutuhkan dan tujuan akses atau keperluannya. Selanjutnya, pustakawan akan menawarkan apakah pemustaka dapat mempergunakan menerjemahkan koleksi tersebut atau membutuhkan pendamping untuk transliterasinya. Tidak semua perpustakaan memiliki layanan koleksi pengetahuan adat atau informasi budaya. Dikarenakan kondisi ini, pendampingan dan transliterasi bagi pemustaka yang membutuhkan koleksi tersebut. Bukankah sistem untuk bahan perpustakaan di perpustakaan dijajarkan berdasarkan nomor notasi klasifikasinya? Ya. Sistem feeling atau penjelasan. 1. Setiap koleksi yang ada di perpustakaan ataupun wujud bahan pustakanya akan dikelompokkan berdasarkan layanannya dan kemudian disusun berdasarkan sistem feeling notasi klasifikasinya atau codingnya. Dikarenakan wujud bahan pustaka itu beraneka ragam, 11 bentuk lihat pembahasan materi kuliah pertemuan pertama katalogisasi lanjutan. Maka perpustakaan menyediakan layanan yang beraneka ragam termasuk metode penyimpanannya. Tidak semua disusun berjejer di rak jajaran koleksi. 3. Kekhususan terjadi pada koleksi pengetahuan adat atau informasi budaya. Ada 2 pilihan sistem feeling, yaitu 1. Gunakan notasi klasifikasi EDC, UDC, atau LCC sesuai dengan kebijakan perpustakaan. 2. Gunakan tambahan coding yang unik untuk mempermudah mempercepat proses temu kembali koleksinya.
Sistem filing, penyimpanan dokumen pengetahuan adat atau informasi budaya akan dilakukan dengan berbagai metode, baik penyimpanan soft copy maupun hard copy. Bahkan untuk mempermudah proses temu kembali koleksi, dapat dilakukan tambahan coding dan penempatan pada layanan khusus. Untuk penempatan nama layanan menyediakan kebijakan perpustakaan masing-masing, misalnya layanan koleksi, layanan repository, layanan indigenous knowledge, dan lain sebagainya. Penyimpanan dilakukan dengan berbagai kriteria berikut. 1. Abjad. Alphabetical filing system. Sistem abjad adalah salah satu sistem penataan koleksi yang umumnya dipergunakan untuk menata koleksi yang berurutan dari A ke Z dengan berpedoman pada peraturan indeks. Subjek perihal subjek filing system. Sistem subjek adalah salah satu sistem penataan koleksi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan perihal yang berhubungan dengan cukupan bahasan isi koleksi tersebut. Untuk dapat melaksanakan penyimpanan koleksi berdasarkan sistem subjek, maka harus ditentukan dahulu perihal yang pada umumnya dibahas dalam koleksi pengetahuan adat atau informasi budaya yang diimpun. Sistem filing nomor, numerical filing system. Sistem nomor adalah salah satu sistem penataan koleksi berdasarkan kelompok permasalahan atau subjek yang kemudian masing-masing atau setiap subjek diberi nomor tertentu atau kode unik 4 tanggal atau urutan waktu. Chronological filing system. Sistem tanggal adalah salah satu sistem penyimpanan koleksi yang bisa digunakan untuk sistem pemberkasan atau arsip pada perusahaan, namun juga dapat digunakan untuk koleksi bahan pustaka. Sistem ini berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun, yang mana pada umumnya tanggal dijadikan pedoman waktu perolehan koleksi tersebut atau perkiraan umur koleksi tersebut. 5. Wilayah, daerah, regional, geographical filing system. Sistem wilayah adalah salah satu sistem penataan koleksi berdasarkan tempat, lokasi, daerah, atau daya tertentu asal koleksi pengetahuan adat atau informasi budaya. Para penggunanya dapat menggunakan nama daerah atau wilayah. Langkah-langkah filing. 1. Memeriksa. Langkah ini adalah langkah persiapan penyimpanan koleksi dengan cara periksa kelengkapan koleksi, tunggal atau kelompok, karena koleksi harus disajikan utuh. 2. Mengindeks, yaitu pekerjaan menentukan pada nama apa atau subjek apa, atau kata tangkap atau takarir caption lainnya koleksi akan disimpan. Memberi tanda dilakukan secara sederhana, yaitu dengan memberi tanda garis atau lingkaran dengan warna mencolok pada kata tangkap atau takarir yang sudah ditentukan pada langkah pekerjaan mengindeks. 4. Menyortir, yaitu pengelompokan koleksi untuk persiapan ke penyimpanan. 5. Menyimpan, yaitu menyimpan koleksi pada rak koleksi terbuka, lemari kaca, lemari kabinet, dan lain-lain, sesuai dengan standar keamanan dan kemudahan akses terhadap koleksi agar mudah dicari dan tidak kelihatan menumpuk sehingga memberikan kenyamanan bagi pemustaka saat akan menggunakannya. Terima kasih untuk manajemen informasi budayanya.